Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum. Ismi Salsabila Adawiyah wa anna talibatun fi jami'ati Syarif Hidayatullah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Jakarta Bikulliyati Al-Adab wa Al-Ulumi Al-Insaniyah fi Kismi At-Tarjamah wa hadha wa wajibu madati taqniyati al-ma'lumat wa al-ittisali Al-Arabiyah Musyahadatan mumti'ah. Teman semuanya, di sini aku mau kasih tutorial bagaimana mengetik teks Arab menggunakan website Typing Study. Jadi pertama kita buka dulu Chrome bawaan device laptop kita, terus kita ke bagian kolom pencarian, kita cari Typing Study yang ini. Nah, terus kalau udah kebuka hasilnya bakal kayak gini. Kita ke bagian bawah terlebih dahulu. Di sini ada diminta untuk memasukkan username dan password. Karena aku udah punya akun, jadi aku masukin akun yang udah aku punya. Jadi nanti aku kliknya login. Kalau kalian belum punya akun, kalian buat dulu akun terlebih dahulu dan kalian kliknya yang register. Nah, ini aku udah masuk. Kalau udah berhasil, nanti tulisannya akan ada welcome dan nama kita. Nah, karena di sini kita itu yang diuji adalah teks Arab, aku bakal ubah terlebih dahulu di bagian language-nya ini menjadi Al-Arabiyah yang ini, dan keyboard layout-nya juga yang ini. Kalau udah tampilannya bakal kayak gini. Dan sebelum kita berlatih mengetik, kita buka juga peraturan bahasa dari device laptop kita. Kita pilihnya yang Arabic. Kalau udah, kita mulai berlatih uji tes kecepatan yang ini. Kalau ada iklan, kita kelas-kelas aja ya teman-teman, karena ini kan website yang tidak berbayar, jadi pasti ada iklan. Nah, di sini kita mulai berlatih mengetik. Kita ikutin perintah-perintah yang warna biru ini. Oke, ini hasilnya. Aku di kecepatan 7 dan salah 0. Setelah kita tes kecepatan, kita sekarang ke bagian ini, yaitu tes mengetik. Nah, di sini kita ganti dulu menjadi 1000 kata. Yang ini ya teman-teman. Nah, ini kita ketik terlebih dahulu. Jadi udah selesai. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang lain. Di sini aku udah punya mentahan teks terkait aspek bangunan, yang dimana nanti kita bakal pindahkan, karena ini posisinya itu masih ke kiri dan belum memenuhi kaidah bahasa Arab, jadi akan kita pindahkan menjadi posisinya di kanan. Jadi teksnya itu urutannya dari kanan. Nah, caranya mudah banget teman-teman. Pertama kita blok dulu semuanya. Nah, terus kita ke bagian page layout.
Habis itu kita klik yang ini, shift right to left. Nah, udah cukup kayak gitu aja teman-teman, maka ini sudah memenuhi kaidah penulisan bahasa Arab. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut di pembahasan saat ini. Di sini aku mau kasih tutorial bagaimana kita memberikan penomoran halaman berbeda dan membuat daftar isi pada penomoran halaman yang berbeda itu. Pertama, kita buka terlebih dahulu ini pada bagian kata pengantar karena kita akan memberi halaman mulai dari kata pengantarnya ini. Kita klik 2 kali di sini. Nah, habis itu kita klik page number. Kita pilih yang bottom of page, kita pakainya yang line number yang kedua. Nah, di sini kan penomorannya belum Romawi. Nah, kita ganti terlebih dahulu. Caranya kita klik lagi yang ini. Terus kita pilih format page number dan kita ganti menjadi yang Romawi. Karena pada kata pengantar dan daftar isi itu kita nomorinnya menggunakan angka Romawi. Kita start at 1. Oke. Maka hasilnya akan seperti ini. Pada bagian kata pengantar dan daftar isi itu seterusnya juga menggunakan angka Romawi. Nah, karena seharusnya pada pembahasan isi itu tidak menggunakan angka Romawi, maka kita edit terlebih dahulu. Caranya kita bagi terlebih dahulu mana bagian yang menggunakan angka Romawi dan mana yang menggunakan angka Arab 1, 2, dan 3. Caranya kita klik dulu di sini di awal isi. Ini kan awal isi pada file yang aku punya itu bab 1, maka kita klik di sini, taruh kursor di pojok sini. Terus kita pergi ke layout, bridge, dan next page. Oke, sekali lagi. Nah, kalau udah hasilnya tuh dia bakal pindah dan nomornya berhenti di angka 2. Oke. Nah, setelah itu kita udah terpisah seperti ini, kita pergi lagi ke seperti tadi membuat halaman pada kata pengantar. Kita klik 2 kali lagi di sini. Kita masukkan page number, bottom of page, kita pakai lagi yang line number kedua. Nah, habis itu kita ubah formatnya menjadi angka Arab. Jadi angka Arab itu bukan angka hijaiyah yang seperti ini, bukan, tapi kita maksudnya itu adalah angka Arab 1, 2, dan 3. Yang ini. Oke. Startnya kita start 1. Kalau udah, maka hasilnya akan kayak gini. 1, 2, 3, dan seterusnya akan menggunakan angka Arab dan terpisah berbeda seperti kata pengantar dan daftar isi yang menggunakan angka Romawi. Nah, kalau udah, sebelum kita membuat daftar isi, ini kan ada halaman yang kosong yang dijadikan sebagai pembatas untuk angka Romawi dan angka Arab. Nah, caranya itu kita hilangkan dulu. Kita klik Ctrl F. Kita pergi ke page. Nah, yang ini kita delete. Oke, udah. Ini udah kehapus ya teman-teman. Kalau udah seperti ini, baru kita bisa membuat daftar isinya. Caranya mudah karena ini kita pastikan terlebih dahulu semuanya sudah menggunakan style heading. Oke. Karena ini semua judul, subjudul udah aku pakai style heading, jadi untuk membuat daftar isinya mudah banget. Caranya cuman kita pergi ke reference, table of contents, dan aku pakai yang ini. Maka daftar isi sudah dibuat otomatis oleh Microsoft Word. Ya. Oke, itu aja teman-teman tutorial membuat penomoran halaman berbeda dan daftar isi. Sekian, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir. Oke, teman-teman, kita udah ada di pembahasan yang terakhir, yaitu mengubah tata letak footnote separator
pada teks Arab. Jadi kan kalau teks Arab itu kan semuanya tuh dari kanan ya, dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Nah, di sini aku udah punya bahan teks untuk diedit, yang dimana footnote separatornya itu dari kiri. Ini garis ini dari kiri, bukan dari kanan. Nah, bagaimana sih cara mengubahnya? Mengubahnya mudah sekali teman-teman. Pertama, kita ke bagian view terlebih dahulu. Kalau udah, kita pilih web layout. Nah, kalau udah, kita ke reference. Terus kita pilih footnote. Kita pilih yang all footnotes. Footnote separator. Dan di sini tuh kan masih posisi footnote separator itu ada di kiri. Ini kita tinggal klik Ctrl R, maka footnote separatornya akan pindah otomatis ke kanan. Kalau udah, kita ke view lagi, kita pilih print layout. Nah, maka hasilnya akan seperti ini teman-teman. Footnote separatornya itu sudah pindah menjadi ke kanan. Oke, caranya itu aja. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah nonton dari awal pembahasan sampai akhir pembahasan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena yang kita ketahui kalau kita semua sama-sama belajar, maka mungkin ada kekurangan-kekurangan yang kita lalui terlebih dahulu. Terima kasih.